Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Darasana waqad wasalna fi ayat ya lain barakallahu fikum. Ayat 115. Innallaha la yaghfiru an yushraka wa man yushaqiqir rasula min ba'd. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ma'alif rahimahullah. Wa man yusha' dan siapa yang berselisih yuqalib menyelisih Menyelisih ya. dan siapa yang menyelisih yuqalib menyelisih Rasul fi maja'a bihi ma'ah dari apa-apa yang datang kepada Rasul dari kebenaran imma lima tatayyana lahul huda setelah jelas baginya petunjuk Zuharul haq dan ma'isah, yaitu terlihat kebenarannya dengan mujizat dan mengikuti tariqat Nabi al-Mu'minin, bukan jalan orang-orang mukmin. Hai tariqahum, itu jalan dari mereka alladzi yaqum alaihi min-ad-din, yaitu mereka atas agama bi'ayyakun, yaitu mengingkari nuwallihi ma tawalla, kami jadikan untuk dia wali. Nuwallihi, kami jadikan untuk dia wali. Kami jadikan bagi mereka wali yang Tawalla, apa yang dia memberikan loyalitas. Apa yang dia memberikan loyalitas. Aj'alahu waliyan, kami jadikan bagi mereka wali. Lima tawallahu, yang memberikan mereka loyalitas. Minallah, dari kesesatan. Bi'an nukhalli bainahu wa bainahu dunya, dengan Nukhalli bainahu, membiarkan antara dia, membiarkan adanya dan ada yang lain dalam dunia. Menuslihi, dan memasukkan kami sebelah masukkan fil akhirat, di akhirat jahannam, neraka jahannam. Yahtariqu min fiha, maka akan dibakar di dalamnya. Yahtarik, terbakar, maka akan terbakar di dalamnya. Masalah masih dan 10 tempat kembali. Tempat kembali dia, yaitu jahannam. Ya, ayat ini ayat yang sangat agung. Imam Syafi'i pernah ditanya, Imam, apa dalil ijma' itu sebagai landasan hukum? Ijma' itu konsensus, kesepakatan ulama. Apa dasarnya kalau ijma' kesepakatan kaum muslimin sebagai landasan hukum? Imam Syafi'i membaca Quran dulu sampai selesai. Ada riwayat 3 kali beliau baca, baru ketemu ayat ini. Ayat ini menunjukkan bahwa ijma' landasan hukum. Gimana? Pertama, wa may yushaqiqir rasulah, siapa yang menentang Rasul, siapa yang menyelisihi Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah petunjuk jelas baginya. Satu, ancaman pertama apa?
menentang Rasul dalam hadis yang jelas-jelas sahih. Yang kedua, wa yattabi' mengikuti ghayra sabilil mu'minin, bukan jalannya orang-orang beriman. Jadi mengikuti jalannya bukan jalan orang beriman, artinya meninggalkan jalan orang beriman. Apa jalan orang beriman itu? Apa jalan Slamet Riyadi? Kalau jalan Slamet Riyadi itu jalan dilalui orang beriman dan orang kafir kan? Jalan orang beriman itu apa? Keyakinan, akidah, syariat, hukum yang sama-sama disepakati oleh kaum muslimin. Jalan kaum muslimin itu apa? Pamannya zina haram, jalan hidupku zina haram. Jalan hidupku nikah halal, solusi dari zina. Saya tidak mau zina, saya ingin nikah. Itu jalan kaum muslimin. Ijma' kaum muslimin jalan hidupnya apa? Quran, hadis, sumber hukum, nggak boleh ditentang. Sepakat sudah? Bisa dipahami? Ketiga apanya? Riba haram. Maka jalan orang-orang beriman sepakat sejak dulu sampai sekarang tidak boleh melakukan riba. Jalan orang beriman apa? Mabuk-mabukan haram. Ini adalah jalan orang-orang beriman. Siapa yang menentang jalan orang beriman, jalan hidup, karena apa? Halal haram, aturan hidup, itu jalan menuju surga. Nah, kalau orang menentang hadis, kemudian menentang yang disepakati oleh kaum muslimin, pamannya, kita tahu tauhid, asmaul husna itu tauhid atau syirik? Tauhid, asmaul husna itu Allah satu, tapi namanya 99. Qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Sementara trinitas syirik. Jadi kalau ada orang ngomong trinitas dengan asmaul husna itu sama, berarti menentang ijma' kaum muslimin. Kaum muslimin mengatakan haram berzina, haram nikah mut'ah. Tiba-tiba ada yang mengatakan nikah mut'ah boleh, berarti menentang kaum muslimin. Mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman. Kata Allah, nuwallihi. Nuwallihi artinya apa? Allah kami biarkan dia menjadikan wali yang dia ingin jadikan wali. Ma tawalla, artinya apa? Dia menjadikan setan sebagai wali, silahkan. Dia menjadikan orang kafir sebagai wali, silahkan. Tetapi wa nuslihi jahannam, kami masukkan ke neraka wasa'at masira. Jadi apa? Kalau ada ulama mengatakan ini haram ijma' ulama, maka nggak boleh nentang dah. Kalau sudah ijma' berarti tidak boleh ada perselisihan. Contohnya apa? Nikah mut'ah haram, itu ijma'. Contoh lagi, narkoba haram, itu ijma'. Homo haram, itu ijma'. Jadi kalau ada yang sampai ngomong apa? Contohnya Musdah Mulia ngomong, nggak ada yang mengharamkan dalam Al-Quran homo itu. Ini sudah keluar dari apa? Jalan kaum bisa dipahami? Perdukunan itu haram, nggak mungkin dukun itu jadi karomah. Kalau mengatakan Raden Kanjeng Dimas katanya karomah, itu keluar dari ijma' kaum muslimin. Ya, bisa dipahami? Untuk itu referensi kaum muslimin satu Quran, itu ijma' juga. Ijma' seluruh ulama, Quran harus kita jadikan rujukan. Yang kedua sunnah, itu ijma' ulama pula. Yang ketiga qiyas, seluruh para sahabat mengikuti qiyas. Keempat ijma' ulama. Ijma' ulama biasanya yang tidak ada dalil dari Quran dan hadis, tapi kaum muslimin melakukan kesepakatan. Dan juga ada ijma' tapi ada dalilnya lebih kuat lagi. Ya, baik, silakan. Inna Allah la yaghfiru
yusyraka, untuk disekutukan. Untuk disekutukan bihi dengannya, wa yaghfiruna dan mengampuni apa yang selain madunadzai, apa yang selain itu, lima yasha, apa yang dikehendaki, wa yusyrik, dan barang siapa yang menyekutukan billahi Allah, faqad dhalla, maka sungguh dia telah sesat dhalalan ba'idah, sesat sejauh-jauhnya anil haq dari kebenaran. Ya, baik. Ini merupakan ayat yang muhkamat, yang tegas pula. Hati-hati. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan. Jadi sampai kalau orang menyekutukan Allah tidak akan diampuni. Apa menyekutukan? Menyekutukan itu apa sih? Menyekutukan itu hak Allah dikasihkan kepada makhluknya. Jadi menyertakan makhluk dalam hak Allah. Contohnya sujud itu hak milik Allah, enggak boleh orang sujud kepada selain Allah. Maka kalau orang sujud kepada raja, berarti apa? Telah menyekutukan Allah. Hukum itu milik siapa? Hukum milik siapa? Milik Allah. Halal haram itu hukum milik Allah. Kalau ada orang menghalalkan, mengharamkan tanpa melihat hukum Allah, dia telah menyekutukan hukum Allah. Cinta itu milik Allah, maka tidak boleh mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Sujud, ruku, hukum, nadar itu milik Allah. Jadi menyekutukan itu apa? Memberikan hak Allah diberikan kepada Contohnya meyakini yang bisa menghidupkan matikan hanya Allah. Oh, ada yang bisa menghidupkan matikan selain Allah. Yang bisa mendatangkan keberkahan dari rezeki itu hanya Allah. Enggak bisa orang lain bisa mendatangkan keberkahan. Ini menyekutukan Allah. Jadi memberikan hak Allah kepada makhluknya. Orang yang mati musyrik tidak akan diampuni oleh Allah. Yang dimaksudkan adalah orang yang mati dan tidak taubat. Kalau di dunia dan mau taubat diampuni enggak? Syirik diampuni enggak? Kalau taubat diampuni enggak? Yang maksudkan di sini apa? Orang yang mati terus musyrik diampuni enggak? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Jadi kalau matinya musyrik, nggak ada harapan masuk surga. Maka orang Kristen kagak bakalan masuk surga. Orang kalau sudah menyekutukan Allah, ikut aliran kebatinan, umpamanya, atau wahdatul wujud, manunggaling kawula, Gusti mengatakan Allah di mana-mana bersatu dengan makhluknya, atau komunis, ya, atau sosialis. Kalau mati udah nggak ada harapan untuk diampuni. Maka nggak boleh kita mendoakan mereka, nggak boleh. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Nggak boleh menyolati mereka. Maka nali nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu liqurban. Nabi pun nggak boleh. Nah, adapun selain musyrik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman. Adapun selain syirik, tahtal masyiah. Apa tahtal masyiah? Sesuai dengan kehendak Allah. Allah terserah Allah. Tapi nggak boleh lupa pakai dalil tentu. Sejelek-jelek apapun kalau orang masih Islam lumayan. Tapi kalau sudah masuk Kristen, sudah tidak bisa, Pak. Ada harapan masuk surga. Wa man yusyrik billah, dan siapa yang menyekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, telah sesat yang amat jauh, yang sulit untuk kembali kepada kebenaran. Iya, terus silakan. Tidaklah ya jawabnya apakah yang kita seru
In apa? Tidaklah. Yad'un, mereka menyeru. Ya pun apa yang disebut oleh orang musyrik dari selainnya Allah yaitu Allah al-Ghayr, yaitu selainnya illa syanda, kecuali perempuan. Maksudnya an-nasa, patung-patung yang perempuan, kalanda wa unza wa mana, seperti landa, unza dan mana. Wa'in dan tidak ada kejauhan yang mereka seru, yang buduna, yang berlihat, yang mereka menyembah dengan budayanya illa syaitan amalidah, kecuali setan yang durhaka. Khalidan yang telah keluar dari ketaatan ibadati kepada ketaatan mereka lalu kepadanya fiha dalam ibadahnya wa iblis. Iya. Ini realita yang ada di Mekah, di Jazirah Arab dulu, bahwa orang-orang musyrikin itu iyad'una min dunihi illa inatha. Mereka menyembahnya perempuan. Maka bilang apa? Mereka menyembah malaikat putri Allah katanya. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Kemudian mereka ngasih nama berhala-berhala dengan nama-nama perempuan. Maka dikatakan iyad'una min dunihi illa inatha. Yang kedua, sebetulnya yang disembah adalah setan, karena setan yang nyuruh itu. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Ya, tiada lain, ya. Mereka tidak menyembah kecuali setan marida yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis. Jadi perlu kita ketahui semua bentuk kemaksiatan asal usulnya dari iblis. Ya, iblis itu menjadikan kita tidak beriman kepada ghaib, yang iman yang kelihatan aja. Ya, maka kenapa orang menyembah arca? Karena yang kelihatan gitu. Mereka tidak beriman kepada Allah karena ghaib. Berarti apa? Orang musyrik itu otaknya bebel, tidak bisa memikirkan di balik yang dilihat. Sebetulnya kalau secara logika Allah kan walaupun nggak dilihat kita yakin adanya kan. Tapi yang lucunya mereka kemudian menyembah kepada arca. Karena arca itu kelihatan disembah. Padahal kalau secara logika, wong semua arca di dunia ini mereka yang bikin kan? Iya kan? Mereka sendiri kan yang membuat berhala kan? Kenapa dijadikan Tuhan? Jadi kalau orang itu musyrik, ya Allah, sudah nggak ada logika sama sekali bagi mereka. Ya. Terus, la'anallah, yang Allah. Nggak, la'anallah artinya apa? Allah melaknatnya. Allah melaknatnya. Melaknat siapa? Iblis. Kan pakai mufrad atau jamak? Mufrad kan? La'anallah, kembali kepada apa? Iblis. Ya. Al-adahu an-rahmati, yang dijauhkannya dari rahmatnya. Waqala dan kala ay asyaitan, yaitu syaitan, la tahidanna, sungguh aku akan menjadikan saja'alan nabi, akan menjadikan untukmu min ibadika, dari hamba-hambamu, nasiban, bagian terputus, yang terputus, terputus, ad'uhum, yang aku suruh mereka ila ta'ati, untuk mentaatiku. Mafrudan itu bukan terputus ya, di sini maksudnya apa? Pasti. Sudah ditentukan secara pasti. Dijauhkan dari rahmat Allah. Itu artinya la'anahullah. Allah melaknatinya. Wa qala annali, benar-benar aku menjadikan untuk ditentukan. Ya Allah, mudah-mudahan kita bukan bagian itu. Amin. Karena setan sudah mengatakan, aku ingin ngambil bagian. Ya Allah, mau menyesatkan aja semangatnya luar biasa ya. Maka kita mestinya kemudian berdakwahnya harus semangat. Nih. Jadi sebagian besar umat manusia mengikuti iblis, baik secara terus terang maupun secara tidak terus terang. Kalau sekarang penyembah iblis itu sudah ada yang apa? Mengibarkan benderanya.
Maka Dajjal seperti apa namanya, mata satu itu sudah di mana-mana kan? Artinya apa? Yang menggunakan simbol-simbol mata satu. Bahkan ada namanya satanik. Satanik itu apa? Penyembah setan. Sebenarnya Lady Gaga itu satanik. Dia terus terang menyembah setan. Iya, menyembah setan. Maka kemudian mereka menghalalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Seperti Yahudi Freemason itu minum darah dalam baiat mereka itu. Freemasonry, ya Freemasonry yang apa? Bawahnya itu ada Rotary Club, ada apa namanya, Lions Club. Itu kepala-kepala daerah banyak yang ikut. Bahkan ada pemimpin di Solo itu diingatkan, Pak, jangan ikut Rotary Club. Karena Rotary Club, Lions Club itu pertama dengan menampilkan kayak sosial, bagi-bagi sosial biasa. Tapi sebenarnya di balik itu lama-kelamaan terjebak, kemudian siap untuk apa? Bela Yahudi. Dan perlu ada kalian ketahui, di Jakarta itu sudah ada peringatan miladnya Yahudi dihadiri oleh pemuda-pemuda Islam. Dan bangga mereka ikut itu. Iya. Orang yang bela Ahok, orang yang bela komunis, kan banyak orang Islam merasa dirinya benar kan? Iya. Baik. Terus apa yang dilakukan setan terhadap manusia? Selanjutnya, kalau boleh tahu dan benar-benar aku akan sesatkan mereka adalah hak dari kebenaran bil waswasah dengan waswas. Walau niat kamu dan aku akan umanian apa? memberi akan mereka alaihi qulubihim akan melemparkan ke adik-adik mereka ubal hayat kehidupan yang abadi yaitu la ba'da wala hisab, tidak ada lagi kebangkitan dan tidak ada hisab. Wala amuran lahu waliwat ikut aku akan perintahkan mereka untuk memotong memotong dan an'am dengan hewan. Kepada fa'ala dzalik dan telah melakukannya bil bahaim dan domba. Amuran lahu Apa bahaim? Hewan ternak. Iya. Amuran lahu dan aku akan perintahkan mereka ayat Allah untuk mengganti apa yang Allah ciptaan Allah, yaitu agamanya bil dengan kebenaran, akhirnya lima haram Allah dengan menghalalkan apa yang Allah haramkan pada hari ma'ala dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Apa yang terjadi syaitan aliyah dan barang siapa yang mengambil syaitan sebagai wali tidak walahu yu'tihi dan menjadikannya wali dan mentaatinya min dunillah dari selain Allah yaitu ini selainnya kepada fasir wa usra dan mubina, maka adalah rugi seruginya dengan rugi yang meta bagian yang meta demosiri karena dan terbaik baiknya adalah neraka al-bab pada hari yang kekal di dalamnya. Ya, ini setan dengan pede menerangkan langkah-langkah yang akan dilakukan kepada manusia, yaitu wala udillannahum, aku akan sesatkan mereka. Banyak orang sesat. Tauhid jelas gak tauhid? Tapi yang tahu dengan musyrik kebanyakan mana? Banyak mana? Banyak yang musyrik kan? Riba jelas haram gak? Tapi banyak yang mengikuti riba gak? Banyak. Riba mayoritas, benar gak? Wala udillannahum. PKI jelas-jelas kufur, gak masuk akal, tapi banyak yang ikut juga. Wala udillannahum, dengan waswasah, dengan syubhat, seakan-akan benar padahal salah.
Wala umanniyannahum. Ini berat sekali. Sering nggak kita bilang waktu masih cukup, nanti aja nih. Tobatnya nanti masih aja cukup. Benar nggak? Surga harganya mahal nggak? Waktu cukup, waktu kita terasa, umur kita itu terasa sempit untuk dapat surga atau terasa lama? Sempit sekali. Tapi sering kita tidak menggunakan waktu, alasannya apa? Alasannya apa? Masih ada waktu nanti. Masih ada waktu nanti. Santai. Yang akhirnya ngerti-ngerti kita mati dan belum berbuat apa-apa. Di antaranya umniyah itu apa? Ini kayak kesesatan orang-orang yang dulu di yayan sholat. Jawabannya wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim itu bagi orang yang minta ampun, kan gitu kan? Ada orang yang sengaja nggak sholat, jawabannya apa? Wallahu ghafurur rahim. Sehingga apa? Ini mudah-mudahan nggak terjadi ya. Tapi dia bilang, kenapa yang korupsi? Ada orang bilang, kenapa yang dikorupsi kok? Orang yang korupsi di Kemenak kok lebih banyak? Katanya pintar taubat katanya. Artinya apa? Setan menggodanya. Kan kok bisa taubat nantinya? Sering terjadi kan? Kita berani apa? Berbuat maksiat dengan bisikan, tenang aja maksiat sekarang, nanti taubat juga bisa gitu. Bener gak? Ada yang kadang-kadang kita mengharap surga tapi nggak beramal untuknya. Itu namanya tawakul, bukan tawakal. Kalau tawakal itu berusaha semaksimal mungkin, baru mohon kepada Allah, ya Allah masukkan ke surgamu. Tapi ada orang yang tidak berjuang, tidak ada orang yang berjihad, ada yang tidak berjihad mengharap menang lagi, mengharap masuk surga. La ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wala umanniyanahum wala amurannahum fala yubattikunna adanal an'am. Nyiksa binatang. Aku akan perintahkan mereka untuk merobek, memotong ya telinga-telinga binatang. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Ini yang keempat. Aku akan perintahkan mereka merubah ciptaan Allah. Apa merubah ciptaan Allah? Yang jelas sekarang perempuan yang jadi laki-laki, laki-laki yang jadi perempuan. Iya. Kemudian di antaranya yang jelas merubah ciptaan Allah, apa namanya, operasi plastik yang merubah total, wajahnya berubah total. Banyak nggak? Itu merubah ciptaan Allah. Ya. Ya Fajar. Ya, jadi di antara yang merubah ciptaan Allah, merubah dinullah, yang halal diharamkan, haram dihalalkan. Tauhid dianggap teroris. Nyaci maki agama Islam nggak apa-apa, itu kebebasan berpendapat. Iya kan? Itu kebebasan berpendapat. Jadi kan banyak yang haram, jelas-jelas haram, mereka halalkan. Ya, doa bersama itu artinya apa? Kristen, Hindu semua bareng-bareng doa ngamini bareng. Itu kan kesyirikan. Karena kalau kita berdoa bareng-bareng berarti meyakini mereka benar kan? Itu dianggap apa? Toleransi. Ikut bangun gereja dianggap toleransi. Giliran kita mengajak tauhid dianggap fanatik. Itu yang fala yughayyirunna khalqallah. Nah, wa may yattakhidhish syaitanu waliya, dan siapa yang menjadikan setan sebagai walinya, hawa nafsu setan, dengan meninggalkan Quran dan Sunnah, faqad khasira khusranan mubina. Dia rugi yang senyata-nyatanya. Kalian bayangkan rugi yang senyata-nyatanya rugi apa? Habis.
Kalau rugi di dunia ini nggak senyata-nyatanya, bisa aja orang terbakar mati tapi di akhirat surga. Tapi kalau sudah rugi ngikuti setan, nggak dapat surga dan dapatnya neraka, kehilangan anak dan istrinya semua dibakar di neraka. Terus yang menjadikan mereka ulang panjang umur, bayu mati, dan memberi mereka nilai amal, memberi harta yang banyak. Nailul amal. Nailul amal Apa? Mendapatkan angan-angan. Mendapatkan angan-angan harta yang banyak di dunia wa'alaba tidak ada Wa'alla tidak ada kebangkitan wa'ala jaza dan tidak ada hari pembalasan wa'ala yang dulu dan apa yang dia janjikan pada mereka asyaitan setan didalik dengan itu illa gurwa kecuali itu daya batilan kesesatan. Iya. Ya'iduhum, setan janjikan mereka tuh lul umur dengan banyak. Tenang aja lah, umurku masih panjang. Kalau tobat nanti masih muda, nikmati dunia dulu. Sebetulnya ya'iduhum itu banyak ya, bukan hanya tulul umur juga. Kalau kita mau infak ditakut-takuti miskin. Kalau kita mau jihad ditakut-takuti apa? Mati. Tapi giliran apa? Riba nanti untung, judi nanti untung. Iya. Kan judi banyak. Ditakut apa di apa namanya dijanji-janjikan kalau narkoba fly, terbang, bahagia. Sampai gila pun diikuti. Ya itu. Dan setan masuk itu perlu kalian ketahui, tidak langsung datang dengan wajahnya yang asli di depan kita lari pasti kan. Tetapi apa? Masuk dalam pikiran kita, masuk dalam hati kita, seakan-akan pikiran kita. Padahal itu dari setan. Di antaranya apa? Mencuri. Tenang aja, nggak akan ketahuan. Maksiat, tenang aja, nggak ketahuan. Ya. Semua orang yang berbuat buruk itu kan punya alasan kan? Seakan-akan benar kan? Baru saja ketua DPRD wilayah tertentu gak saya sebut. Padahal pulang dari apa? Haji bersama. Ngerti-ngerti keluar dari kamar mandi sudah perutnya jebol udah. Dibawa ke rumah sakit mati kehabisan darah. Karena kecemburuan yang luar biasa. Iya, puas. Tenang aja, setelah bunuh dia puas itu. Terus yang terjadi, yang membakar, kan perempuan-perempuan itu kan dijanjikan oleh setan kalau pacaran Anda bahagia. Tapi setelah itu hamil, tinggal pergi. Ketika minta pertanggungjawaban, dibakar hidup-hidup, hamil 7 bulan. Sering kan terjadi di koran-koran banyak banget, ditampakkan di mana-mana. Tapi juga ada aja terus yang melakukannya. Mestinya setelah itu, coba kalau orang pacaran kan dijanjikan oleh setan itu bahagia, senang, indah, maju. Sementara ketika mau nikah ditakut-takuti apa? Nah, jadi kalau di antara kalian ada yang masih apa? Pacaran bawahnya, itu berarti sudah percaya dengan setan daripada percaya dengan Allah. Tapi kalau kalian aku tidak mau pacaran, aku siap nikah setelah lulus ini. Wah. Jadi istilahnya karena percaya dengan Allah kan, kalau Allah menikah pasti tolong oleh Allah kan, walaupun tidak wajib ya. Jangan dipahami kalau Ustaz mau provokasi kalian ya. Tapi jadilah orang yang dewasa. Dewasa gimana? Aku dewasa dan aku mandiri dan aku punya bertanggung jawab. Kalau aku tidak mau nikah, aku tidak akan pacaran. Artinya kalau aku belum siap nikah, aku tidak akan pacaran. Iya. Dan kalau aku sudah bertanggung jawab, siap bertanggung, aku nikah, nggak akan pacaran. Dan itu baru itu hebat kalian. Ya'idu wa yumannihim, dikasih angan-angan. Angan-angan banyak banget. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Dan
Tiada lain janji setan itu hanya tipuan belaka. Yang geng-geng itu loh, kan banyak geng-geng ya. Geng motor itu dijanjikan setan, kok kalau kau mukulin orang kau hebat kan itu kan. Yang judi itu kan, nah, enak judi, pasang dikit menang gitu, padahal nggak pernah menang gitu. Iya. Jadi kalian harus paham apa yang terjadi di tengah masyarakat. Banyak itu yang ngertinya, bahkan sekarang itu banyak juga melakukan tipuan terhadap kaum muslimin. Seperti first travel ya, sampai 1 triliun ya, dijanjikan nih 15.000 haji, umroh. Setelah percaya berapa orang semuanya membayar kan, setelah itu baik kabur gitu. Baru juga Al-Hanin juga sama juga. Ya Allah kok banyak amat, tega banget. Dari mana itu? Setan. Kalau kau ingin cari kaya cepat kayak begitu gitu kan. Iya, kaya cepat kayak apa gitu, kayak binatang nanti jadiannya. Ulaika ma'wahum jahannam, mereka tempat kembali mereka neraka jahannam. Wala yajiduna anha mahisa, dan mereka tidak mendapatkan mahisa, lepas daripada apa? Jalan selamat. Perlu kita ketahui di dalam Al-Qur'anul Karim sering katakan wa kafa bi jahannama, hukumannya mungkin nggak disebutkan di dunia sakit, kanker, nggak gitu, tapi cukup jahanam untuk menunjukkan bahwa neraka jahanam sangat berat. Maka perlu kita mengetahui rincian apa siksaan neraka jahanam. Cukuplah siksaannya itu apa? Kalau mau minum kasih nanah. Minumannya apa? Kasih apa? Nanah. Atau timah yang mendidih, tir yang mendidih. Wa yastaghitsu yughatsu bima'in kal muhl. Seperti apa? Tir ya, seperti aspal yang mendidih. Nah, gimana kalau kita minum aspal itu? Kira-kira gimana? Sedang mendidih-mendidihnya. Nah, rincian itu maka wa kafa bi jahannam sa'ira, cukup neraka jahanam bakar. Saya kira demikian karena sudah ada ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari bahaya syirik, bahaya tipuan dan jebakan setan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.